Ya, Mas Eko. Wah, ini akhirnya kita kemarin tahu Mas Eko akan tampil lagi ya setelah beberapa bulan terakhir tanggal 25 Februari habis sebuah pertarungan yang menjadi pengalaman bagus buat Mas Eko ya karena menghadapi salah satu jagoan ranking, Mas Eko bisa bertarung memaksa sampai ke bertarung penuh 3 ronde. Sekarang akan tampil lagi dan kebetulan tampilnya tuh akan menggantikan posisi orang yang terakhir ngalahin Mas Eko. Itu gimana? Cerita cerita ini sedikit Mas Eko soal gimana waktu ternyata Mas Eko yang ditunjuk untuk menjadi pengganti Dani Kingat. Iya, sebenarnya saya juga ada jadwal sebelumnya, tapi bukan lawan Huyong, lawan yang Korea, yang lawan yang Huyong ngalahkan Korea. Ya, ya, ya. Nah, seharusnya saya lawan itu. Sung Hon Woo ini ya, Sung Hon Iya, Woo ya. Oh ya, iya, iya, saya iya. lawan itu. Tetapi Hmm, ya, ya kemungkinan dalam ya sama jadwalnya. Dan tiba-tiba kan itu sudah cardnya sudah keluar si Denny Kingdat sama si Huyong. Si hmm. Wan sudah resmi sudah keluarkan kan. Ya, ya. Tiba-tiba Wan nelpon saya untuk main melawan Huyong. Oh berarti si Denny ada masalah saya bilang kan. Tapi saya siap aja, siapa siapa lawannya saya siap. Ya nggak ada, ibarat kata nggak kaget sih. Pasti orangnya di situ-situ aja kan. Ya, Saat ya, ini kan ya. di flyweight yang bersaing kan cuman nggak tapi banyak yang di atas gitu. Hmm. Nah ini kalau tadi Mas Eko cerita sebetulnya sudah ada jadwal ya, kemudian lawannya ternyata berganti menjadi Huyong. Ini kalau menurut Mas Eko peningkatan apa malah turun gitu ke kualitas lawannya gitu untuk targetnya Mas Eko untuk masuk ke peringkat One Championship. Apakah malah partai melawan Huyong ini malah akan lebih membantu Mas Eko untuk lebih lebih kalau misalnya menang dengan meyakinkan misalnya mungkin akan bisa masuk peringkat atau gimana? Huyong Huyong bukan bukan pertarungan sembarangan. Hmm, Nah, hmm, tentunya Huyong dalam posisi tren tren kemenangan yang cukup baik. hmm, hmm. Dan dia juga habis mengalahkan si GJS Pacquiao. Tentunya dia Ya, ya, percaya diri dia kan lebih tinggi karena oh betul, saya betul. mengalahkan peringkat atas kan. Dan Huyong juga dia menafsu untuk melawan si Den Kingdat. Hmm, hmm. Nah, dan itu kesempatan baik juga buat dia untuk naik peringkat kan. Betul, betul. Gitu. Mungkin Den Kingdat cedera dan lawan saya mungkin dia meremehkan saya karena saya kan habis kalah dengan Danny Kingdat Iya, gitu loh. iya, iya. Dan ya ini ini salah satu kesempatan bagus juga buat saya gitu loh. Dan ya Huyong ya pertarung yang cukup diperhitungkan juga gitu. Hmm, hmm. Kalau melihat Huyong ini seperti apa, Mas Eko? Petarungnya gayanya seperti apa? Apakah dia lebih ke striker atau lebih ke gulat? Gimana, Mas Eko melihat Huyong ini? Kalau melihat pertandingannya ke berapa kali dia main sih pertandingannya dia bermain di striker. Hmm, 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 Dia hmm. bermain stand up striking dan saya lihat si dia bermain sama Yuya Wakamatsu sangat mudah untuk di take down. Dan saya lihat dia lawan GJS Pacquiao juga, dia di take down juga sama GJS Pacquiao. Hmm, hmm. Dan berapa kali kena take down. Tapi saya tidak mau fokus ke permainan take down itu dan kita tidak tahu perkembangannya Huyong saat ini gitu kan. Hmm. Apalagi dia sudah berlatih keras di Thailand dengan tim-tim China yang lain mungkin. Dan ya ini uh, ibarat kata saya sama Huyong ini untuk mengejar, saya tidak tahu apa bisa masuk 5 besar apa tidak. Hmm, hmm, Karena kan ini si CW habis kalah melawan Yuya Wakamatsu. hmm. Ya. Sekarang CW masih di peringkat 5 besar. Sedangkan Yuya naik ke masuk, mungkin Yuya masuk lagi ke peringkat. Hmm, hmm. Karena si McLaren sudah keluar dari peringkat. Ya, Karena ya. kan yang kena doping itu mungkin kena sanksi dan otomatis ini saya lagi bersaing sama Huyong. Kemungkinan saya berbila saya menang lawan Huyong. Uh, saya tidak tahu bisa naik ke level 5 besar apa tidak.
Ya, kemungkinan sih kalau menurut saya sih cukup besar gitu kemungkinan kalau Mas Eko menang itu masuk peringkat, karena ya kita bisa melihat Huyong kayaknya juga di waktu dipertemukan dengan Dani Kingat kan dengan perhitungan kayak gitu sih ya. Kalau dia menang lawan Dani Kingat, mungkin dia akan menggantikan posisi Dani Kingat atau paling nggak masuk 5 besar gitu. Jadi ini sebuah kesempatan besar sekali ini buat buat Marcel kalau menurut saya gitu, karena kemungkinannya besar sekali untuk masuk peringkat. Tapi kalau dari One Championship nggak ngasih tahu apa apa ya soal 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 apa namanya kemungkinan masuk peringkat atau enggaknya ya. Kan dari One Championship kan nggak kelihatan. Hmm, hmm. Kita tidak tahu tiba-tiba masuk peringkat, anu kan kita tidak tahu karena yang kelihatan kan cuma sampai 5 besar aja. Ya, 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 ya. Tapi saya tidak mau terfokus oleh oh saya harus masuk 5 besar, tidak. Tapi bagaimana saya harus menampilkan yang terbaik gitu. Hmm, Pada hmm. saat ini ya ujian ujian lagi bagi saya gitu kan karena saya Ya, habis betul. kalah sama Doni. Tapi kekalahan saya tidak merasa bahwa oh saya kalah saat ini sama Denny. Karena Denny kan berambisi mengalahkan saya di ronde pertama atau ronde kedua. Ya, Tapi ya, tidak mudah bagi seorang ya. Denny King kan dengan pengalaman dia yang cukup lama dan saya baru memasuki dunia MMA, dia sangat kewalahan juga melawan saya gitu. Hmm, hmm, hmm. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya bola spotter.